Pemirsa, imbas tarif impor tinggi Amerika Serikat, Dana Moneter Internasional alias IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk Amerika Serikat, China, dan sebagian besar negara lainnya. Dalam laporannya, IMF memproyeksikan pertumbuhan global untuk tahun 2025 dan 2026 hanya sebesar 2,8% dan 3%. Dana Moneter Internasional alias IMF pada Selasa 22 April 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk Amerika Serikat, China, dan sebagian besar negara lainnya. IMF menyebutkan bahwa tarif impor Amerika Serikat yang kini mencapai level tertinggi dalam 100 tahun terakhir menjadi faktor utama. IMF juga memperingatkan meningkatnya ketegangan perdagangan dapat memperlambat pertumbuhan global lebih jauh. IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan global sebesar 0,5 poin persentase menjadi 2,8% untuk tahun 2025 dan sebesar 0,3 poin menjadi 3% untuk tahun 2026 dari prediksi Januari sebesar 3,3%. IMF juga menyatakan inflasi diperkirakan menurun lebih lambat dari perkiraan awal, yakni mencapai 4,3% pada 2025 dan 3,6% pada 2026. IMF menekankan eskalasi ketegangan dagang yang cepat dan ketidakpastian yang sangat tinggi mengenai kebijakan masa depan akan berdampak besar pada aktivitas ekonomi global. Jika ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan negara lain meningkat, hal itu akan menambah ketidakpastian, memicu volatilitas di pasar keuangan, memperketat kondisi keuangan, dan secara keseluruhan menurunkan prospek pertumbuhan global. Penurunan prospek pertumbuhan telah menekan permintaan terhadap dolar Amerika, namun penyesuaian di pasar valuta asing dan penyesuaian portofolio sejauh ini menurut IMF masih berlangsung secara tertib. Selain pertumbuhan ekonomi, IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan perdagangan global sebesar 1,5 poin menjadi hanya 1,7% atau setengah dari pertumbuhan yang diperkirakan pada 2024. Hal ini mencerminkan fragmentasi ekonomi global yang semakin cepat. Kenaikan tajam tarif antara Amerika Serikat dan China akan menurunkan volume perdagangan bilateral antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut. Pemirsa, pemerintah Amerika Serikat mengkritik penggunaan sistem pembayaran domestik Indonesia, yakni Quick Response Indonesian Standard atau QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. Pemerintah Indonesia pun terus negosiasi dengan Amerika Serikat dalam penggunaan QRIS. Sistem pembayaran Indonesia menjadi sorotan Amerika Serikat. Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN dinilai menjadi hambatan non-tarif yang bisa menghambat perusahaan asing untuk bersaing secara setara dengan pelaku usaha dalam negeri. Keluhan ini tercantum dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang terbit pada 31 Maret 2025. Dalam laporan ini, USTR menyoroti penggunaan QRIS dan GPN dalam sistem pembayaran Indonesia. Penggunaannya dinilai memaksa dan menyulitkan penyedia jasa pembayaran dan bank asal Amerika Serikat. Pemerintah pun hingga kini masih berunding soal penggunaan QRIS dan GPN. Terkait dengan layanan perpajakan dan kepabeanan, kemudian juga terkait dengan pengaturan daripada kuota dan juga termasuk di dalamnya sektor keuangan. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika. Dalam dokumen ini, Amerika Serikat juga merinci sejumlah hambatan dagang di Indonesia. Penetapan tarif di atas 25% untuk produk pertanian dan di atas 35% untuk produk non-pertanian menjadi sorotan utama pemerintah Amerika Serikat. Tak hanya itu, Amerika juga menilai izin impor di Indonesia tergolong rumit, tumpang tindih, dan sering berubah. Perpres 61 tahun 2024 pun menjadi sorotan. Amerika Serikat juga menyoroti maraknya pembajakan dan pemalsuan produk asing di Indonesia. Mangga 2 pun disebut sebagai salah satu lokasi penjualan barang bajakan. Praktik penilaian bea masuk juga menjadi sorotan, lantaran dinilai tidak transparan dan hanya berdasarkan harga referensi.
Harganya pun bisa berbeda-beda. Sementara itu, penerapan kris yang tidak melibatkan masukan lembaga internasional juga menjadi sorotan. Tidak hanya itu, TKDN atau tingkat komponen dalam negeri dinilai cukup rumit, lantaran mewajibkan investor memberikan kompensasi agar dapat berpartisipasi di pasar Indonesia. Mekanismenya pun dinilai tidak transparan. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih melakukan negosiasi tarif impor baru dengan pemerintah Amerika Serikat. Pengenaan tarif impor baru ditunda hingga Juni mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat keracunan massal diduga setelah menyantap hidangan makanan bergizi gratis yang dibagikan. Para korban harus dirawat intensif di RSUD Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 di Cianjur, Jawa Barat menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makanan bergizi gratis di sekolahnya. Rata-rata gejala yang dialami para siswa diantaranya mual, pusing, muntah, hingga diare. 20 lebih siswa sempat menjalani perawatan intensif. Satu di antaranya merupakan siswa sekolah menengah pertama. Hingga saat ini tersisa sebanyak 12 orang yang masih dirawat dan sisanya sudah diperbolehkan pulang. Ini kondisi setelah dirawat nih seperti apa sih ya? Membaik sekarang tadi udah dikasih obat. Yang gejala yang kerasnya muntah-muntah nggak? Pasca kejadian, Bupati Cianjur melakukan pemantauan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengambil sampel sisa makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Ya, saat ini kan kita masih dalam pengecekan dulu ya. Kita lakukan pendalaman, termasuk juga kita harus objektif melihat dari hasil-hasil dan kita akan sesuai dengan hasil lab nanti. Pasca terjadinya keracunan massal tersebut, dapur penyedia makanan bergizi gratis di wilayah Desa Limbang Sari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terpantau sepi dan berhenti produksi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.